Sobat Channel, balik lagi bersama aku Min Channel Kak Altaza. Nah, kali ini keluhan pelanggan kita adalah ketika di starter tiba-tiba ada bunyi bluk, lalu semua listrik mati dan tidak bisa hidup lagi. Nah, untungnya si ibu ini tidak panik, lalu segeralah telepon ke bengkel agar mekaniknya segera dikirim ke lokasi. Setelah dicek ternyata akinya meledak. Kok bisa ya? Nah, untuk itu kita akan lebih lanjut membahas mengenai aki di mobil kamu. Nah, untuk topik kali ini topiknya tentang aki. Untuk aki sendiri dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada aki basah atau aki konvensional. Yang kedua itu ada aki hybrid. Yang ketiga ada aki maintenance free. Yang keempat itu ada aki kering. Nah, yang terakhir nih ada aki untuk mobil dengan jenis idling start stop. Ternyata banyak ya aki jenisnya. Ada 5 loh. Yang aku tahu itu cuma aki basah sama aki kering aja. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut tentang aki basah. Nah, aki basah itu ciri-cirinya ketika kamu beli aki baru belum ada cairan di dalamnya. Jadi harus diisi dengan air aki zir dan air aki sendiri. Dan setelah diisi perlu dicas terlebih dahulu. Kelebihannya apa ini ya kira-kira? Nah, untuk kelebihannya sendiri biasanya harga aki ini yang paling murah dari jenis aki yang lain. Masa kadaluarsanya aki lebih aman dibanding dengan aki jenis yang lain karena dihitung dari kita menuang aki zir. Kekurangannya apa ya kira-kira? Kekurangannya juga ada nih. Aki jenis basah konvensional ini kekurangannya memiliki nilai self-discharge yang paling besar dibanding aki jenis yang lain. Apa sih kekurangan aki jenis basah atau aki konvensional ini? Kekurangannya itu satu, memiliki nilai self-discharge yang paling besar dibanding aki jenis yang lain. Yang kedua, aki ini juga perlu perawatan ekstra untuk menambah air aki karena mudah menguap. Tipsnya, saat air aki berkurang, cukup tambahkan air aki biasa, jangan tambah dengan air aki zir. Aki ini memiliki tutup dengan lubang pernafasan kecil yang tidak boleh mempak. Lubang ini yang menyebabkan air aki mudah menguap sehingga harus dijaga level atau tingkatannya. Uap airnya mengandung hidrogen yang mudah terbakar atau meledak jika terkena percikan api. Jika ini digunakan untuk pertama kali, aki ini harus dicas terlebih dahulu. Ya, ternyata banyak ya kekurangannya dari aki jenis basah atau konvensional ini. Padahal di awal aku udah suka banget sama aki jenis ini. Nah, soalnya emang murah sih. Nah, untuk aki yang kedua ada aki jenis hybrid. Aki ini tidak jauh berbeda dengan tipe sebelumnya, tapi di sel aki positifnya disertai dengan low antimocial dan kalsium pada sel negatifnya. Kelebihannya apa ya kira-kira aki jenis hybrid ini? Untuk kelebihannya sendiri, performa dan self-discharge-nya lebih baik daripada tipe aki sebelumnya. Pengisian aki zir sudah dari pabrik, jadi pasti sesuai dengan standar pabrik pembuatnya. Kelemahannya apa ya kira-kira? Untuk kelemahannya sendiri, masih memerlukan perawatan ekstra seperti air aki sebelumnya. Masa kadaluarsanya dihitung dari saat produksi pabrik, jadi harus pintar membaca kode produksi saat membeli. Oh, jadi aki itu ada kode produksinya juga ya? Mimin baru tahu. Yang Mimin tahu itu aki cuma ada 2 aja sih, untuk aki basah dan aki yang kering aja. Nah, untuk jenis aki yang ketiga ini ada aki jenis maintenance free. Untuk aki ini memiliki konsep yang sama dengan aki sebelumnya. Namun ditambah dengan kemampuan meminimalisirkan uap air aki, jadi ini yang disebut dengan bebas perawatan. Sistem ini membuat uap air aki berkondensasi kembali menjadi air murni, sehingga level air aki tidak cepat berkurang. Di bentuk tutup air akinya juga berbeda loh juragan. Untuk kelebihannya sendiri pasti lebih awet. Nah, untuk kekurangannya juga pasti lebih mahal. Untuk aki jenis yang keempat ini ada aki kering atau yang jenis sealing. Aki ini cairannya digantikan dengan gel yang ditutup rapat wadahnya. Kelebihannya, aki ini memiliki kecepatan penyimpanan listrik yang lebih baik, memiliki self-discharge yang sangat kecil, bentuk wadah yang rapat jadi anti tumpah. Tidak memerlukan perawatan air aki. Kekurangannya, aki jenis ini tidak terlalu tahan dengan panas besi. Tipsnya, bisa diberi penyekat panas di bagian aki. Dan harganya tentu lebih mahal. Tapi ada yang lebih mahal loh dari ini, yaitu jenis aki yang kelima. Aki ini untuk mobil dengan kemampuan idling start stop. Biasanya ada di mobil-mobil mewah Toyota. Kalau Honda sih kayaknya belum ada ya. Seringnya untuk mobil Mazda dan Mitsubishi Xpander khususnya. Harga akinya bisa sampai di atas 8 jutaan loh untuk produk Toyota. Oh my god, 8 juta. Selain buat beli cilok, buat beli apa lagi ya 8 juta ini? Kira-kira apa ya? Komen di bawah ya. Tipsnya, jangan ganti aki mobil tipe ISS dengan aki biasa. Seringnya kelistrikannya bakal error karena banyak fitur yang harus bekerja dengan menggunakan kualitas aki ISS tadi. Nah, tadi ada 5 jenis aki yang kita bahas. Sesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan kamu ya.
Untuk kendala aki meledak tadi, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Jika ada masalah dengan mobil kamu, langsung bawa ke bengkel mobil Janaka AutoZone. AutoZone, percayakan mobilmu pada ahlinya.